Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini teks diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat Ibrani pasal 2 Ibrani 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul hari ini adalah Gereja Tuhan berada dalam arus zaman. Saudara-saudara, untuk kita mengenal, memahami dulu surat Ibrani ini. Surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang Ibrani sesuai dengan namanya kan, Hebrews, Ibrani. Bukan kepada bangsa-bangsa lain. Kita adalah bangsa lain. Saya bukan orang Ibrani. Saya bukan orang Israel. Saya bukan orang Yahudi. Saya percaya surat Ibrani ini adalah firman Tuhan. Yes. Nah, orang Kristen yang bukan orang Ibrani, kita mengakui ini adalah firman Tuhan dan kita mempelajarinya dan menemukan banyak kebenaran dan juga pelajaran rohani melalui surat Ibrani ini. Nah, banyak para sarjana teologi mengakui, percaya yang menulis surat Ibrani ini Rasul Paulus. Pertanyaannya kenapa? Melalui pembacaannya sampai akhir, banyak sekali mengenai tentang hukum Taurat, Yudaisme. Siapa lagi kalau bukan orang yang ahli hukum Taurat, orang yang pintar dalam hukum Taurat, yang belajar hukum Taurat tanpa ada cacat celah. Ada Rasul Paulus sendiri, dia ngomong sendiri, aku ini orang Farisi, saya di bawah guru besar saya adalah Gamaliel, ahli Taurat, orang pintar. Paulus orang pintar, yes, kita mengatakan. Maka ini surat Ibrani ini yang menulis adalah Rasul Paulus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, melalui surat ini, penulis juga mengatakan bahwa pada zaman-zaman dahulu, katanya, Allah berbicara berbagai cara kepada nenek moyang. Nah, saudara bisa lihat ayat pertama, Ibrani bahasa benar. Nenek moyang, ya kan? Coba saudara perhatikan, katanya nenek moyang, terus apa lagi? Oke, berbicara kepada bapak leluhur, nenek moyang, oke, melalui nabi-nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, nenek moyang siapa ini? Nah, kita lihat lagi ayat 2. Pada hari-hari terakhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui anaknya, Yesus kan, yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari segala sesuatu yang olehnya juga ia telah menjadikan alam semesta ini. Loh? Nenek moyang siapa di sini? Tentu nenek moyangnya Rasul, nenek moyangnya orang Yahudi. Allah itu berbicara. Allah selalu berbicara kepada nenek moyang orang Yahudi, orang Israel melalui para nabi-nabi. Ya, Allah tidak berbicara kepada bangsa lain. Sudah jelas, saudara. Nah, di akhir zaman, dia berbicara kepada nenek moyang orang Yahudi melalui siapa?
Yesus Kristus. Itu sangat jelas sekali, saudara-saudara ya. Nah, kita sebagai bangsa lain sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah menerima kabar sukacita yang telah diberitakan oleh mereka yang mendengar Injil itu, yang mendengarkan firman itu melalui Yesus. Lalu Yesus mengutus mereka. Mereka pergi memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Sehingga kita, bangsa lain, menerima dan mengenal Allah yang hidup, yang benar, yaitu Allahnya orang Israel. Sekarang saya mau tanya, kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan, Tuhannya siapa? Kan Allahnya Israel kan? Abraham, Ishak dan Yakub. Oh iya, saudara-saudara. Mana ada bangsa lain punya Allah? Nggak ada, semuanya Baal. Menyembah itu, menyembah ini, menyembah ciptaan Tuhan. Hidup yang benar ada Bapak. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Nah, sekarang kita mendapatkan kasih karunia mendengarkan berita sukacita itu, kabar itu melalui orang Yahudi, di mana Rasul Paulus adalah rasul bangsa-bangsa lain. Nah, saya ingat, aku rasul bangsa lain, memberitakan Injil kepada bangsa lain. Petrus, rasul, memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Aku, Paulus, rasul orang kafir. Nah, dalam bahasa yang kasar, kalau kita kutip ya. Bapak nama itu namanya bangsa kafir itu kita. Ya, nah? The Gentiles, kalau bahasa Inggris kan. Kita orang Gentiles. Orang bule. Bukan orang pilihan. Orang Gentile. Orang Asia, orang Gentile. Orang Arab, bukan bangsa pilihan. Dia juga digolongkan dengan Gentiles. Umat pilihannya siapa? Israel. Siapa Israel? Yakub. Yakub punya anak berapa? 12 suku. Keselamatan datang di mana? Orang Israel. Dari suku siapa? Yehuda. Anaknya Yakub. Sangat jelas. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat. Yesus mengutus Rasul. Berita Injil. Dengan kuasa yang luar biasa. Kalau saudara baca tadi kan. Meneguhkan pemberitaan dengan kuasa-kuasa mujizat. Itu rasul-rasul. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Maka berdirilah gereja. Orang Yahudi dulu yang menerima Injil Yesus Kristus. Saudara membaca kisah para rasul pasal 2. Petrus berkhotbah kepada umat Israel. Mereka bertobat dan percaya. Oke, Yesus Mesias, Juru Selamat. Yang mati itu Yesus Mesias, mereka percaya. Anak Allah, ya mereka percaya. Mereka dibaptis. Maka itu muncullah gereja. Orang Yahudi dulu. Berkembang. Kemudian kan, Injil terus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku, kita lihat gereja mula-mula abad pertama dan selanjutnya, gereja mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan. Oke, mereka dianiaya, ya, mereka dicegah, ya, mereka dibunuh dan sebagainya. Dan tetapi mereka terus, walaupun mengalami arus zaman pada itu dengan begitu keras, sampai di zamannya para kaisar-kaisar menganiaya orang Kristen atau pengikut Yesus, mereka tidak gentar, saudara-saudara. Ya, saudaraku, gereja Tuhan terus bertumbuh, berkembang. Ya, walaupun bertumbuh berkembang, setan pun tidak tinggal diam. Ya, nah, setan juga muncul, menanamkan benih-benih jahat atau ragi,
Kalau kita mengatakan itu menabur ragi ya, atau menabur benih yang busuk, yang jahat, itu menabur ragi. Kalau perempuan biasanya di rumah buat kue, dia menabur ragi. Supaya apa? Supaya adonannya bisa mengembang ya. Nah, ajaran sesat itu diibaratkan dengan ragi. Yesus mengatakan, ragi orang Farisi. Nah, ajaran orang Farisi. Paulus juga mengatakan ragi penyesat itu. Oke. Nah, saudara, kita lihat gereja berkembang. Nah, ada gereja yang masih tetap berada dalam kebenaran. Mereka memegang teguh akan ajaran Rasul Paulus. Gereja mula-mula. Tapi selang waktu berkembang itu, mana harus zaman-zaman. Wah, timbul ajaran-ajaran salah. Penyesat-penyesat oleh mereka yang menyebut dengan patriotiks atau bapak-bapak gereja sebagian. Ada yang heretik artinya penyesat. Yang mengajar ajaran yang berbeda seperti apa? Arius, Montanus, Gnostik, dan sebagainya. Wah, kalau saudara baca ceritanya ya. Sampai hari ini ajaran mereka ya di abad pertama dua diajarkan di gereja. Sampai hari ini. Puji Tuhan, kita menolak semua ajaran itu ya. Nah, karena itu, saudara, kita perlu mengerti dulu mengenai apa itu gereja. Nah, kata gereja dalam bahasa Indonesia, kan kita pakai, oh itu gereja. Lihat ada salibnya, oh itu gereja. Nah, kata gereja yang pakai Indonesia pakai itu, kita adopsi dari bahasa Portugis. Gereja. Nah, kata itu gereja. Oke, itu dari kata Portugis. Akhirnya kita adopsi. Oh, gereja. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris kita mengatakan church. Nah, di kemarin kebakaran di Pasadena di California itu ada satu gereja berdiri kokoh dan sekeliling-sekelilingnya kebakaran habis. Gedung gereja nggak kebakaran. Nah kan? Oh, banyaklah testimoni. Oke, enggak apa-apa. Kita memegang testimoni itu kan subjektif. Betul, ada pertolongan Tuhan. Oh, ada. Ada nggak? Ada rumahnya orang yang tidak terbakar. God have saved my house. But my neighbors, all is gone. Dan dia menangis. Dia menangis untuk tetangganya. Walaupun rumah saya diselamatkan Tuhan. Tapi saya sedih dengan tetangga saya. Ada orang yang begitu ya. Menyedihkan saudara. Okay? Nah, bahasa asli gereja di Yunani eklesia. Eklesia artinya orang yang keluar dari dunia masuk ke dalam terang Kristus. Nah, itu adalah gereja. Maka itu kita disebut adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, mereka yang mengikut Yesus. Mereka yang menjadi the followers of Christ. Nah, berkumpul di satu tempat. Inilah gereja. Nah, kita mengatakan gereja bisa disebut gedung, dan kita yang berdiri di sini atau yang duduk di sini yang mendengar khotbah saya dan saya adalah gereja Tuhan. Orang yang telah percaya, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. You are the members of Christ. Apa? The body of Christ. Oke, anggota tubuh Kristus. Maka disebut gereja Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, ini jelas sekali. Nah, kalau kita lihat, saudara, perkembangan gereja mula-mula itu ya, orang-orang Yahudi kemana mereka pergi? Mereka dalam kata istilah bahasa Indonesia, kemana mereka beribadah? Pakai bahasa ibadah. Arti ibadah itu sebenarnya adalah kita menyembah Tuhan kan. Seumur hidup juga ibadah itu sebenarnya. Tapi kita setiap minggu datang, kita adalah bertemu berjemaat. Maka disebut kebaktian minggu. Itu nggak ada salahnya. Nah, di dalam kebaktian minggu ada
pengertiannya kita juga ibadah di dalamnya kan nggak ada salah sebenarnya kan. Kenapa mau dipermasalahkan? Ya kan? We have a Sunday service and we worship God. Salah nggak? Nggak ada salahnya kan? How you worship? We are singing bersama kan? Kita memuji Tuhan bersama. Ya kan singing bersama, mendengar khotbah dan sebagainya. Kita bersekutu bersama kepada di dalam roh kepada Tuhan kan dia. Nah, saudara, orang Yahudi orang Yahudi yang percaya itu, mereka tidak ada gereja, tidak ada gedung gereja untuk bertemu, mereka pergi ke bait suci. Ya betul. Masih kumpul-kumpul, tapi mereka kumpul dengan saudara-saudara sudah percaya gitu loh. Karena mereka belum punya gedung gereja. Nah, sinilah kita lihat pada mula-mula itu, saudara-saudara, mereka sebenarnya adalah orang Yahudi yang percaya adalah masa transisi yang menuju kepada gereja perjanjian baru. Nah, ini banyak orang nggak sadar, nggak tahu itu. Apa itu transisi? Oke, saya kasih ilustrasi. Rano Anung sama Sidul ya, menang jadi gubernur kan. Sekarang mereka lagi susun proses transisi kepemimpinan. Nah, baru Anda ngerti kan? Ngerti nggak? Menyusun transisi, perubahan, masuk ke dalam pemimpin yang baru, di mana Rano Anung gubernur, Rano Karno Sidul wakil gubernur, dan mereka punya staf dan punya yang lain-lain. Nah, itu transisi kita bilang. Nah, adalah gereja dari keyahudian terus transisi menjadi gereja Tuhan di New Testament, kita mengatakan perjanjian baru. Nah, kita lihat gereja terus berkembang, terus ya memberitakan Injil dari satu negara ke negara, satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara ya. Gereja menghadapi bermacam arus zaman. Betul, saudara. Ya, zaman apa? Wah, banyak sekali tantangannya dari sosial politik, yes, gitu kan. Tantangannya dari mana? Dari para penyesat. Paulus mengatakan banyak di Alkitab ya. Yesus juga mengatakan ya nabi-nabi palsu, ada juga rasul-rasul palsu, ada juga guru-guru palsu, ada juga saudara palsu, ada juga Mesias palsu yang disebut dengan antichrist, antikristos. Nah, kita menghadapi itu. Nah, gereja yang sejati kita mengatakan, gereja yang Bible believing church, kita menghadapi arus zaman banyak macam. Nah, Paulus pun mengatakan ya, kalau saudara lihat itu, dia mengatakan, kalau aku pergi akan datang namanya siapa? Penyesat itu disebut serigala yang buas. Oh, Paulus mengatakan, serigala buas apa itu serigala buas? Oh, dia tidak seperti serigala yang buas datang. Dia kan hanya pakai ilustrasi menggambarkan serigala itu. Tapi Yesus mengatakan serigala berbulu apa? Domba. Itu di Matius pasal 7. Nah, itu Paulus mengatakan serigala yang buas. Kenapa buas, saudara? Oke, mereka kan ngomongnya bagus-bagus, pakai filosofi, pakai filsafat. Oh, bagus. Oh, percaya Yesus, kamu kaya, percaya Yesus semuanya sukses, percaya Yesus tidak akan jadi ekor, semua akan jadi pala. Nah, itu kan bagus kan? Tapi Anda masuk ke dalam arus zaman, Anda akan masuk ke dalam perangkap si iblis sendiri, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, gereja juga pada zaman awal itu menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, ajaran-ajaran. Ya, banyak lagi kalau saya sebut seperti ajaran Nikolaus. Ada aja lagi yang terjebak daripada spiritnya Isabel. Nah, Anda mungkin pernah dengar namanya perempuan Isabel. Dia istrinya Ahab. Isabel itu adalah the princess kings of the Tyre atau Tirus yang kawin dengan Raja Ahab.
Dia yang membawa suaminya dan umat Israel Utara menyembah kepada dewanya Baal dengan berbagai macam cara, ritual-ritual. Salah satu ritual yang paling mereka pakai itu nyanyi-nyanyi, puji-puji dengan drum band. Gimana Anda tahu? Nah, masih ingat Nabi Elia berkontestasi dengan nabi palsu di Gunung Karmel. Hai Tuhanmu, Baalmu, kirim api, bakar persembahan ini. Jangan kamu surut api ya, kamu panggil. Oh, mereka Baal. Nyanyi, oh nyanyi. Nah, itulah dansa, 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 dancing. Dancing. Gereja zaman sekarang menghadapi arus zaman musik bangsa lain masuk ke dalam gereja. Itu pemahamannya. Saudara, mungkin Pak Asun sama pernah gereja yang lain kan sambil nyanyi, tangannya peluang. Oh, teriak-teriak itu enggak? Dulu kan kita gereja lama-lama dulu ya. Mungkin saya nggak tahu ya, yang saudara kan sambil dengan musik yang keras. Lalu, saudara, gereja terperangkap dengan tipu musnah iblis. Nah, kita gereja menghadapi semua orang ini. Nah, satu-satu persatu gereja yang dulu bagus, tapi terselip. Nah, kalau bahasa King Kim itu slip ya. Di bawah arus kalau saya jalan-jalan ya, saya slip jatuh ya. Apa namanya? Ya, bahasa Indonesia terpleset. Bahasa Inggris itu slip ya. King Kim pakai slip ya. Tahu slip apa enggak, saudara? Nah, liciknya, pintarnya si setan itu, orang makan pisang. Saya suka makan pisang ya. Enak, kuat. Tapi kulitnya dilemparin di jalan. Anda jalan-jalan tiba, terpeleset. Itu namanya orang Kristen, gereja. Terpeleset. Kenapa? Karena the spirit of Isabel. Roh Isabel yang membawa penyembahan dewanya kepada orang Israel. Itu terjadi juga kepada orang Kristen dalam gereja. Kita hadapi semua itu, saudara. Tentang Nikolas, oh ya, juga menghadapi ajaran Nikolas. Tahu di Wahyu juga ditulis tuh. Nikolas, Isabel ditulis itu di Wahyu pasal 2. Nikolas itu siapa? Nikolas ajarannya adalah dia ingin supaya gereja kembali kepada sistem imamat. Kita harus pakai ritual imamat. Siapa jadi imam? Ada lagi banyak buahnya. Harus ada ritual. Kembali lagi ke perjanjian lama. Nah, Tuhan marah dengan gereja-gereja itu kembali ke imamat. Yang pakai imam-imam, ya kan? Enggak. Kita tidak pakai itu lagi. Oke? Okay? Nah, gereja Tuhan menghadapi arus juga apa? Arus pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang. Filsafat, kemajuan teknologi, maupun juga ada namanya lagi satu gerakan zaman baru. Namanya New Age Movement. Oke? Okay? Nah, kita menghadapi dari zaman dulu kita lihat. Banyak lagi ajaran-ajaran yang salah, yang menyimpang. Banyak gereja tumbang, gereja itu ikut itu. Ya, sudah saya jelaskan tadi kan tentang Arius, tidak percaya Yesus Tuhan dan sejati, Allah sejati, itu Arius. Ada lagi yang tidak percaya dengan Trinity, Trinitas. Ya, itu juga banyak. Montanius dan Gnostik, semua nggak percaya. Tapi mereka masih menyebut diri orang Kristen loh, karya aneh juga ya. Itu loh. Nah, saudara-saudara, nah di akhir zaman ini kita lihat, kita masuk ke dalam zaman pengetahuan. Nah, kapan gereja masuk ke dalam arus zaman New Age Movement? Itu abad yang masuk ke 20. Setelah Enlightenment ya. Enlightenment itu pencerahan di Eropa itu. Wow, orang bilang, kita harus belajar ilmu dan macam-macam itu ya.
Manusia terjebak dalam ilmu pengetahuan dan terutama filosofi-filosofi manusia yang diajarkan di dalam sekolah teologi. Bukan berarti tidak boleh belajar filsafat ya. Tapi di sekolah teologi saya, kami tidak banyak belajar filsafat, tapi ada singgung-singgung. Kenapa? Kalau you masuk ke dalam pelajaran filsafat makin dalam, kalau Anda tidak memiliki doktrin yang kuat, Anda akan dihanyutkan, terpeleset, injak kulit pisang. Makanya khotbah-khotbahnya selalu filosofi-filosofi. Paulus mengatakan apa? Waspada dengan apa? Filsafat di Kolose kan? Ada ya? Hati-hati filsafat, saudara-saudaraku. Nah, karena filsafat bisa menderek kamu, ya, menghanyutkan kamu, saudara-saudara. Ya. Nah, kita lihat ada lagi yang harus kita hadapi itu New Age Movement ini, saudara-saudara, mengawinkan filosofi Barat dengan Timur dan budaya-budaya. Maka itu disebut sinkretisme. Ya, menggabungkan mistik-mistik Timur dengan spiritualistik Kristen. Digabung. Itu gereja namanya jatuh ke dalam gerakan New Age Movement. Zaman baru. Itu terjadi di Eropa dan Amerika tahun 60-70-an. Orang Kristen sudah mulai banyak berubah. US Movement. Kita adalah semua sama. Gereja semua sama. Menciptakan lagu-lagu yang sensual. Itu New Age Movement di gereja. Pakai baju-bajunya juga yang terbuka dan di gereja. Nah, itulah mulainya adalahnya Spirit Isabel. Wanita mulai terbuka kan, sensual, sangat sensual ya, sangat kita mengatakan sangat ya, banyak hal-hal yang terjadi dalam gereja ya. Pada 70-an itu di Amerika tuh orang semua tuh sudah mulai mengatakan oke, semuanya orang baik ya, kita kalau berbuat baik masuk surga. Nah, itu timbullah progres, Kristen progres. Ini new gerakan zaman baru. Ya, semua punya agama, Tuhannya sama. Universal. Tuhan yang universal. Menyembah Tuhan yang universal. Jadi semua sama menyembah Tuhan universal. Itu gerakan New Age Movement. Dan mereka mengatakan lagi, ya, bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Perhatikan kataku, menurut saya ya. Benar nggak, saudara? Alkitab berisi firman Tuhan, betul nggak? Sepertinya betul ya. Yang benar itu bukan berisi. Yang benar Alkitab adalah firman Tuhan. Anda salah. Perhatikan statement kalimatnya. Oh ya, Alkitab berisi firman Tuhan. Ya benar, mana? Masa ada istilah, iya firman Tuhan. Nah, Anda sudah jadi jebak. Iman yang benar, Alkitab adalah firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu, saudaraku. Nah, sekarang banyak ya emang benar. Alkitab banyak salah katanya. Ribut lagi orang Kristen. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat gerakan Yuk Bamume itu masuk ke dalam gereja, musik, cara ibadah, terus apa lagi? Nah, mengadopsi meditasi, yoga, dan sebagainya. Nah, di Bali ada satu guru yang mengajar meditasi untuk Anda supaya kembali ke jati diri Anda dengan cara bermeditasi. Gurunya di di ruangannya atau di rumahnya itu banyak simbol-simbol agama. Pokoknya simbol itu ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Taoisme, kemudian ada salibnya Kristus. Ada salibnya Kristen. Kenapa? Karena itu gerakan zaman baru. Kenapa? Dia bilang apa? Semuanya sama. Semuanya oke. Karena kita menyembah Tuhan yang satu. Universal God. Sekarang saya mau tanya, Anda menyembah Tuhan yang mana?
percaya Tuhan yang mana? Kita percaya Tuhan yang ada di Alkitab, yang disembah oleh Bapak Abraham. Kita percaya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang ada ditulis di dalam Alkitab. Yesus putra Allah, anak Allah, yang dilahirkan oleh Maria, dibesarkan oleh Maria Yusuf di Nazaret, mati di kota mana? Yerusalem, di bukit apa? Golgota atau tengkorak. Oh, itu Yesus. Nah, kenapa? Harus jelas. Oh yes, kenapa? Zaman ini New Movement mempromosikan Yesus yang lain. Injil lain, Yesus lain. Sesuai dengan apa yang katakan Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 11. Anda coba lihat. Mari kita lihat. Betul nggak? Nah, 2 Korintus pasal yang ke-11, ke-11 ya, betul ya. Pasal yang ke-11 ya. Oke, 2 Korintus. Oke, begini mengatakan. Oke. Nah, ayat yang pertama kita baca. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini atau itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, cemburu yang benar ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu. Kamu siapa? Gereja, orang percaya. Kepada satu laki-laki. Siapa itu? Atau suami, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, artinya apa? Gereja Tuhan harus tidak bercacat, benar dalam hal apa? Pengajaran, kebenaran, supaya kita ini layak menjadi apa? Mempelai bagi Kristus. Ya, mempelai bagi Kristus dong. Oh yes. Kalau Anda gereja nggak benar, apa bisa layak menjadi apa? Disebut perawan suci? Nggak mungkin. Oke? Nah, karena itu saudara, ayat yang ketiga. Tetapi aku takut, katanya. Aku takut. Takut apa? Kalau pikiran kamu itu ya disesatkan. Nah, oleh apa? Dari kesetiaan kamu sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh si ular. Ajaran sesat itu dari mana? Dari si ular. Menipu gereja, menipu orang Kristen. Supaya ikut-ikut arus zaman. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 4, saudara baca lagi. Ada apa? Nah, sebab kamu sabar saja. Jika ada orang seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Oh, ada Yesus lain ya? Daripada yang telah kamu beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Ada roh lain, ada. Dan yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Ya, ada Yesus lain. Ada roh yang lain. Ada Injil yang lain. Sedikit-dikit orang tumbang-tumbang sana. Penuh Roh Kudus. Hei, saudaraku, yang kita lihat tidak pernah orang penuh Roh Kudus tumbang-tumbang. Hanya Rasul Paulus waktu ketemu Tuhan, sinar yang terang, dia jatuh dari kudanya. Bukan tumbang belakang. Jatuh karena sinar terang. Sudah punya Roh Kudus belum? Belum. Waktu ditabis oleh Ananias, nah baru dia dibaptis, kemudian penuh Roh Kudus. Coba saudara perhatikan. Orang penuh Roh Kudus nggak begitu. Saudara. Roh yang mana itu? Nah, ada roh lain, yes. Ada roh. Yesus ada. Ada Yesus lain, ada. Yesus kita adalah Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Oke? Bukan Yesus yang lain. Ya. Kemudian Injil kita, Injil keselamatan di dalam Yesus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Yesus, oh enggak apa katanya. Ada bisa selamat. Yuk kalau percaya apa namanya, agama yang benar, melakukannya dengan benar, hidup benar, Anda bisa selamat. Berarti mereka ada juru selamat dong. Tapi Alkitab mengatakan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Oke? Nah, sekarang kita lihat gereja Tuhan
ada di dalam arus zaman dan zaman. Nah, sampai saat sekarang ini kita menghadapi arus yang begitu luar biasa, tantangan yang luar biasa. Oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan. Nah, yang pertama, kita mengikuti teladan orang-orang percaya mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 147. Bertekun dalam pengajaran Rasul, itu tentu firman kebenaran ya, oke? Dan bersekutu bersama itu. Kita harus memelihara kesatuan. Gereja lokal harus bersatu, jangan terpecah. Kita harus satu tubuh, tubuh Kristus sebagai jemaat Allah. Satu roh katanya lagi. Kita harus satu roh dong. Oh Pak Daniel punya roh beda sama saya. Karena Pak Daniel punya tidak bisa tumbangin orang. Itu udah beda roh kita. Beda roh nggak? Oh beda. Kita harus satu roh kita. Roh yang memimpin kita dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita harus satu Tuhan. Tuhan mana? Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang lain kan. Satu iman. Iman artinya kepercayaan hanya kepada Yesus satunya jalan kan. Alkitab dan firmannya ada iman. Dan iman, satu iman. Oke? Apalagi kita harus apa yang kita lakukan? Satu Allah. Ya, Allah kita. Nah, Pastor George itu orang Lebanon. Bahasa Arab. Nenek moyangnya dulu orang Islam ya. Karena mereka percaya Tuhan. Jadi orang Kristen. Nggak ortodok atau pernah jadi Protestan gitu ya. Akhirnya dia bertobat, dia menjadi Kristen, jadi gereja Baptis. Ya. Kita tanya, Pastor George, what's the name of Allah? How can we use the name of Allah? Oh yes, you can. Katanya. Karena saya mau orang Kristen, kami pakai nama Allah. Ya gitu. Pastor George itu kan. Hanya satu dia bilang, bedanya apa? Kita punya Allah, punya anak. Nah, yang lain tidak punya anak. Anaknya siapa? Yesus Kristus. Paling simple. Paling simple katanya. Oke? Nah, sudah kita punya Allah satu-satunya yang punya siapa? Yang punya anak. Dia namanya Yesus Kristus. Itu Efesus pasal 4 ayat 4 tuh ya. Nah, kita lihat kita harus belajar dari gereja Berea. Zaman ini kita harus belajar dari gereja Berea pasal 17 ayat 115. Gereja Berea mendengar khotbah dari Paulus menjelaskan firman Tuhan, mereka terima dengan hati, dengan sincerity, dengan tulus. Tetapi mereka juga selidiki kitab suci. Apakah Rasul Paulus yang ngomong itu benar nggak? Ini bagus sikap kita. Mereka selidiki. Omongan Paulus, firman Tuhan, benar. Itu gereja Berea. Jangan sekarang kita jangan terima-terima nanya. Yesus bukan juru selamat, bukan yang juru selamat Allah. Kamu oh iya betul juga ya omongmu. Oh ya Allah juru selamat. Itu ajaran sesat. Yesus juru selamat. Yesus itu Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Oke, saudara. Ya. Nah, kita belajar. Kemudian kita harus menuruti nasihat Paulus kepada gereja-gereja yang didirikan. You waspada terhadap Injil lain. Katanya, you harus waspada. Yesus yang lainnya bukan Alkitab punya. You harus waspada. Roh lain, bukan Roh Kudus sejati yang diutus oleh Yesus Kristus. Oleh Bapa melalui nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang penghibur dia. Dia adalah the third person of the throne God. Jadi itu yang kita percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja masa kini menghadapi arus zaman. Apakah gereja masa kini masih tetap berdiri teguh dalam kebenaran? Itu pertanyaannya. Apakah masih ada dalam jalur kebenaran Alkitab firman Tuhan? Saudara, nasihat Alkitab firman Tuhan mengatakan, pakai senjata perlengkapan Allah di Efesus pasal 6. Kita melawan tipu muslihat itu, ya ajaran-ajaran sesat itu. Kita harus berpegang teguh kepada firman kehidupan. Itu Filipi pasal 2 ayat 6. Hold the word of life. Firman Allah. Pegang teguh kepada Kristus. Yes. Pegang teguh kepada firman-Nya. Yes.
Firman-Nya yang mana? Yang tertulis Alkitab. Yang kita yakini firman-Nya yang nggak ada salah. Itu King James Bible. Nah, banyak orang nggak mau percaya. Saya percaya. Semenjak saya sekolah teologi sampai hari ini sudah hampir 40 tahun. Dalam khotbah saya, dalam renungan saya, selalu saya juga pakai King James Bible. King James Version Alkitab. Oke? Kemudian kita harus fight the good fight of faith. Nah, ini adalah di 1 Timotius 6:12. Kita menghalau arus ini harus fight katanya. Fight dengan peperangan yang bagus. Berperanglah dalam peperangan iman. Oh yes. Kenapa? Karena arus zaman ini sangat keras, kencang, saudara-saudara. Yang terakhir, tidak berkompromi. Nah, gereja sejati, gereja Kristus harus berdiri teguh. No kompromi. Ini nggak gampang. Apa gereja Anda telah kompromi dengan arus zaman ini? Sudah ikut arus zaman dunia? Anda sudah mengadopsi ritual dunia, sistem dunia, masuk ke dalam gereja? Coba saudara ngeceklah. Coba saudara selidikilah. Kembalilah kepada ajaran Alkitab. Sehingga kita boleh hidup menjadi jemaat Allah, gereja Tuhan. Supaya kita boleh didapatkan oleh Tuhan. Tak bercacat celah. Dalam arti tak bercacat celah itu di dalam hal doktrinal, ajaran ya. Tetapi di dalam hidup sehari-hari, kita juga tidak terlepas bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, yes, kita mengatakan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, kalau Anda jatuh dalam dosa, bukan artinya Anda keselamatan Anda hilang. Anda harus cepat datang. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan tidak hukum Anda dan tidak memberi Anda malapetaka, kesusahan, kesulitan. Ya kan? Kalau kita kembali, Dia Allah yang pengasih. Maka itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ya. Akuilah dosamu di hadapannya, karena Dia murah hati kan akan mengampuni segala dosamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai gereja Alkitab ya, gereja the Bible Believing Church, mari kita mohon Roh Kudus pimpin kita dalam hidup kita pribadi maupun juga jemaat kita, nah gereja kita ini, supaya kita tetap berdiri dalam kebenaran Yesus Kristus dan ajaran para rasul, supaya kita bisa menghadapi arus zaman ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.